Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anwar. NIM 1924 Di sini saya akan mempresentasikan tugas PAA pengganti UTS, yang dimana untuk pembagiannya karena digit terakhir saya 2, jadi saya ditugaskan untuk membuat user interface mobile. Pertama di sini kita disuruh untuk membuat dua ya, yang satu untuk client side, yang satu untuk server side-nya. Berhubung saya juga sedang menempuh studi independen dari kampus Merdeka untuk bagian Android developer ya. Lalu saya menggunakan user interface mobile ini, saya menggunakan Android. Tetapi saya tidak menggunakan bahasa pemrograman Python, maka dari itu saya tidak menggunakan Flash API ini. Pertama mungkin yang bisa saya tunjukkan ini kan menggunakan JWT ya, sebagaimana. Pertama mungkin bisa saya tunjukkan dari klien side-nya terlebih dahulu. Pertama kita coba registrasi ya, misalnya nama emailnya itu Anwar atau Tesla, contohnya tes 100 gmail.com, namanya tes 11, tes 123 gitu ya. Pertama kita register. Salah boleh. Nah, jadi tes tadi kan tes 100, kita login menggunakan user dan juga email dan juga password yang sudah kita daftarkan. Tadi kan tes 100@gmail.com, passwordnya tes 123. Tadi sempat gagal karena tes 11 itu sudah pernah saya buat untuk testingnya. Dari itu gagal. Lalu kita coba login. Nah, untuk pertama kali, karena kan masih belum ada data yang ditambahkan ya, maka dari itu nanti resultnya itu belum ada data, atau ya karena memang belum ada datanya. Lalu kita coba ke yang server side, itu beda codingan. Email ini pakai yang sudah diregistrasi tadi, nomor 100@gmail, tes 100 ya, @gmail.com, tes 123, login. Nah, di sini nanti akan ditampilin tuh emailnya, lalu ID-nya, habis itu kayak username-nya juga dimasukin, lalu ini juga JWT atau tokennya. Ini saya tunjukkan aja karena tidak bisa dilihat di cookies atau apa, atau tools lain kayak misalnya di web kan bisa dilihat itu pada bagian browsernya itu bisa dilihat. Nah, karena di sini kan nggak bisa dilihat, maka dari itu tadi saya tampilkan di halaman depan. Lalu di sini kita add data. Nah, add datanya ini mungkin single player. Ini tipe datanya enum ya untuk add datanya ini, yaitu ada single player sama multiplayer. Lalu resultnya ini tipe datanya juga enum. Jadi dia ada player win, opponent win, atau draw. Pertama kita coba draw, lalu add. Nah, registrasi berhasil. Tadi kan udah kosongan ya. Tadi kan kosongan ya isinya ya. Resultnya kan belum ada data tuh. Nah, semisalnya udah kita tambahin, apakah datanya masuk? Tes 100 gmail.com.
Nah, akan masuk ini resultnya draw, modenya single player, misalnya tes 1000 itu seri maksudnya apa? Maksudnya draw ini. Lalu created at 2022 jam sekian. Lalu misalnya kita coba testing lagi, kita tambah data lagi, apakah bisa masuk? Bentar. Di sini kita coba tambah data lagi ya. Coba settingnya. Oke, berhasil. Oke, nah habis kita coba tambah, tadi kan udah single player, kita coba multiplayer. Lalu yang resultnya player win. Kita add. Nah, registrasi berhasil, atau maksudnya data berhasil ditambahkan lah itu. Setelah itu di sini di client side-nya kita lihat, kita coba lihat apakah sudah masuk juga. Tes 100 gmail.com ya, masuk ya dua-duanya ya. Pertama yang tadi resultnya draw, habis itu modenya single player, masuk pada waktu ini. Nah, sekarang ada juga data yang baru masuk pada waktu ini, yang tadi barusan dimasukin, yaitu mode multiplayer, resultnya player yang win itu. Mungkin itu saja untuk demonstrasinya. Setelah itu akan saya bahas untuk pengkodingannya. Mungkin saya akan bahas untuk klien server side-nya terlebih dahulu. Jadi di sini pertama, karena saya bahasa pemrogramannya itu Kotlin ya, dan juga ini Android, jadi tidak menggunakan Flash API, melainkan menggunakan Retrofit untuk library-nya ini. Jadi apa saja yang dibutuhkan untuk setupnya? Pertama, kita membuat API kliennya terlebih dahulu. Kita masukin base URL-nya, habis itu ini login HTTP ini untuk mendapatkan statusnya, status code atau apa. Nah ini, kayak ini kan ada ini pemanggilannya ini, kayak dia ngeting ke API-nya, kayak server API tersebut. Nah itu menggunakan HTTP logging interceptor untuk mendapatkan login tersebut nantinya. Lalu API service ini digunakan untuk mendapatkan endpoint-endpointnya. Pertama ada function register, ini didapat dari endpoint out register, lalu login didapatkan melalui out login, dan seterusnya. Untuk pembahasan ini kan ada header authorization ini. Nah, header authorization ini untuk memasukkan JWT tersebut. Jadi kan pas waktu login itu kan mendapatkan JWT. Nah, itu dimasukin ke header authorization ini. Atau di sini variabelnya saya gunakan token JWT. Lalu ini request body-nya register request, lalu ada call register response. Ini apa sih? Untuk lebih jelasnya bisa saya tunjukkan di Postman-nya mungkin. Nah, jadi misalnya login inilah, yang ini kan masih belum ku coba, apa itu, masih belum ku ada responnya, belum ku send. Jadi untuk contoh gampangnya ini ada di login. Di login ini email sama password ini kan termasuk request nih, maka dari itu dimasukin ke request body. Nah, maka dari itu request body-nya kan register request nih. Di register request itu ada apa aja sih? Register request itu pakai ini, ada email, password, username. Itu menyesuaikan sama ini, menyesuaikan sama yang dibutuhin ini. Lalu ada juga bentar, salah, maksud saya untuk login kok registernya API service. Nah ini kan di login kan request body-nya kan post login request nih.
login request itu butuh email sama password. Maka dari itu di sini kan email sama password, nah itu menyesuaikan. Lalu responsnya ini kan ada sukses data, di dalam data ini ada ID, username, email, token. Nah itu juga dimasukkan ke response ini, post login response. Ini pertama ada data sukses ini, misalnya nanti gagal itu berarti suksesnya false. Misalnya suksesnya benar berarti itu suksesnya true kan ya. Terus data ini masuk ke arraynya ya, arraynya ini. Nah di arraynya itu ada email, ID, token sama username. Dari itu kayak ini menyesuaikan dari apa yang dibutuhin. Misalnya di sini nanti ada username, berarti requestnya juga harus ditambah username. Di bagian ini nanti harus ditambah username. Begitu pula untuk kelas-kelas yang lain juga, add request, add response, dan lain sebagainya, ini juga harus seperti itu. Lalu untuk selanjutnya mungkin yang sedikit berbeda di Android Studio ini, pertama kan kayak tadi waktu pendemoannya itu kan ada kayak 4 halaman tuh. Halaman pertama yang ditunjukkan itu login ya. Nah loginnya ini bisa langsung diedit di sini. Habis itu ada main ini yang menampilkan tadi email, ID, username, dan lain sebagainya, dan juga token tadi. Lalu registrasi, ini bisa dilihat halamannya kayak gini. Lalu juga ada data yang multiplayer, single player, dan lain sebagainya tadi. Nah, di sini itu setiap halaman itu berbeda logic semua. Jadi maka dari itu ada data activity, login activity, main activity, dan juga register activity. Pertama, mungkin akan saya bahas register terlebih dahulu ya, karena urutannya kan memang begitu. Jadi kalau misalnya belum punya akun kan memang harus registrasi terlebih dahulu. Pertama ini setup view. Setup view ini digunakan untuk apa sih? Jadi setup view ini digunakan untuk mengkaitkan codingannya dengan layoutnya atau halamannya. Jadi ini kan tadi kan di register ini kan ada nih kayak ini login, register, ini kan masuk button tuh. Lalu ini ada juga buat edit text-nya atau text view-nya pada bagian register ini. Nah itu bisa kita atur di setup view tersebut. Di setup view ini. Nah ini button register, ada juga nanti button login ini. Nah itu bisa disetting di sini. Lalu untuk ini API client-nya ini dia di sini dia memanggil atau mengkonekkan ke server API servernya. Jadi pertama API client atau yang ini dipanggil terlebih dahulu, habis itu dia dibikin instance-nya ini. Maka dari itu ada dot instance, habis itu dipanggil lagi apa itu function yang dipakai. Nah pada register kan otomatis memakai register. Nah ini endpoint-nya berarti kan dikaitin nih pakai register ini, nanti auto pakai register tersebut. Habis itu yang dibutuhin apa sih? Yang dibutuhin ini kan ada nih yang dibutuhin register itu request body berupa register request. Maka dari itu di sini requestnya ini diambil dari ini register request. Nah di register request ini butuh apa aja? Di register request ini butuh email, pas, sama username. Bisa dilihat di bagian ini, email, password, username. Setelah itu ini objek buat nge-call response-nya. Jadi ini request-nya udah dipanggil, lalu di sini kita cocokin sama response-nya. Response-nya isinya apa? Yang pertama ada data, ada sukses yang tadi berlian, misalnya nanti gagal, suksesnya false. Data ini isi dari registrasinya apa aja. Lalu ini di call, habis itu masukin ke response-nya. Lalu semisal si response itu memberikan kode 201, yang berarti kan kalau 201 itu sukses ya, kalau yang error itu 400-an. Nah kalau 201 itu kan sukses. Maka dari itu nanti akan ditampilkan notifikasi registrasi berhasil. Habis itu nanti intent
intent itu apa? Intent itu diarahin dari register activity langsung diarahin ke login activity. Lalu untuk login activity-nya kira-kira sama. Di login activity itu kira-kira setupnya sama. Pertama ini dikaitin sama layoutnya, lalu di sini kita konekin sama API servernya sama seperti tadi. Instance ini fungsinya dipakai yang login, kalau yang tadi kan register tuh. Habis itu ini dicocokin sama responsnya. Habis itu kalau misalnya, nah ini kalau misalnya kodenya 200 berarti kan loginnya sukses tuh. Lalu di sini kita masukin tuh JWT, lalu kayak ID, username, email, itu kita masukin, sehingga masukin ke apa ya istilahnya, kalau misalnya dari pas kemarin itu dimasukin ke sessionnya. Maka dari itu kalau misalnya loginnya nanti udah betul, jadi kalau misalnya loginnya betul, nanti dia di-intent atau diarahin lagi dari login activity ke main activity. Di main activity itu yang ambilin ini tadi. Lalu misalnya 400, nah 400 ini kan kalau misalnya ada data yang salah, nah itu kita bakal memberikan notifikasi password salah. Nah misalnya 404 ini berarti itu teksnya itu atau pesan yang disampaikan itu akan belum terdaftar. Nah semisal lain dari ini 400 atau 404, entah apapun itu errornya, misalnya gara-gara connection error lah, nah itu nanti akan ditambahkan login gagal. Lalu mungkin untuk main activity-nya, dia di sini mendapatkan data ya. Nah dia pakai out me ini di main activity ini. Baik, saya lihat di sini, jadi dia akan menambahkan email, ID, username, token. Maka dari itu nanti tinggal dia memakai method get ya untuk API sendiri, memakai method get. Habis itu ini tinggal dicocokkan ke layoutnya, binding ini untuk dicocokkan ke layoutnya. Ini, nah ini memakai token ya, token atau untuk tugasnya ini dinamakan JWT, JSON Web Token, itu dipakai di sini. Pertama itu, maka dari itu si out ini butuh apa? Out ini butuh token. Ini ada authorization berupa token yang tipe datanya string. Nah ini dia untuk penggunaannya sendiri, pertama dikasih bearer spasi baru tokennya dimasukin, maka dari itu dia penulisannya seperti ini. Setelah itu seperti tadi dia di call ke responsnya, habis itu lalu dicocokin misalnya 200 atau sukses, berarti nanti ditampilin data-datanya. Misalnya enggak ada, nanti akan tampil ini registrasi gagal itu, atau apa ya istilahnya, data yang didapatkan gagal atau salah gitu. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita sudah mensiasatinya di login activity ini. Jadi di login activity itu dia harus berhasil dulu, baru bisa ke main activity. Maka dari itu ini nggak bakal mungkin terjadi. Setelah itu ini kan ada binding button add ini. Nah dia intent dari main activity ke add activity. Nah di add activity ini dia yang menambahkan data tadi. Nah di sini ada yang dibutuhkan untuk menambahkan data itu pastinya token. Maka dari itu token itu dibawa kemana-mana, JWT token itu dibawa kemana-mana. Habis itu kan si ini battle ini butuh apa selain authorization ini? Dia juga butuh body yang itu requestnya itu apa aja isinya, mode sama result. Maka dari itu di sini saya bikin variabel mode sama variabel result, habis itu dimasukin ke request. Mode sama resultnya ini dimasukin ke add requestnya. Setelah itu tinggal kita panggilin di sini. Habis
habis itu ini tinggal pengkonekkan misalnya 200 atau berhasil, nanti ini berhasil ditambahkan, misalnya gagal atau kode selain 200, itu berarti nanti akan muncul notifikasi gagal menambahkan data. Lalu untuk yang berbeda dari segi client server side-nya, pada client server side-nya itu dia cuma bisa melihat datanya saja ya, yang bisa mengganti atau menambahkan data itu cuma dari server side-nya. Apa itu mungkin mohon dimaafkan karena saya masih belum bisa membuat API sendiri, maka dari itu saya menggunakan API milik Binar. Maka dari itu juga saya tidak bisa mendapatkan akses untuk ke database-nya. Maka dari itu ini saya siasati untuk sementara seperti ini. Mungkin kedepannya kalau misalnya saya sudah bisa membuat API sendiri, mungkin bakal diperbaiki lagi. Sebenarnya ini karena saya tidak bisa melihat kayak semua datanya ya, kayak siapa saja usernya atau tidak punya akses buat jadi admin lah istilahnya. Maka dari itu juga rada menyimpang dari tugasnya, tapi ini masih saya insya Allah masih bisa lah untuk jadi ini. Nah habis itu di kliennya itu dia bisa register, login, sama melihat datanya. Ini register, lalu ada login, lalu di sini dia melihat datanya. Untuk data response, edit request, dan lain sebagainya ini seperti tadi ya penjelasannya ya. Buat API service ini pasti butuh ini response sama ada body-nya. Akan dari itu ini ada ini. Kalau misalnya post itu butuh body, tapi kalau misalnya get itu tidak butuh body. Nah ini kalau misalnya get nggak butuh body, di sini get-nya cuma butuh tokennya atau JWT-nya. Maka dari itu pertama di sini saya akan karena login dan registernya sudah dijelaskan tadi pada bagian server side, lalu di API service dan ini juga sudah dijelaskan ya. Di sini yang beda cuma API service-nya. Yang tadi kan post nih, battle-nya ini post, jadi dia menambahkan data. Nah yang di sini dia pakai metode get, jadi buat ngedapetin data. Lalu di sini mungkin, nah ini apa sih binding TV ini? Jadi dia itu dikaitin sama layoutnya. Nah jadi kan layoutnya seperti ini nih. Result ada mode, message, create, sama update. Nah kita ambil yang result, mode, message yang bawah-bawahnya, create, add, update, add yang bawah-bawah ini kita edit. Maka dari itu di sini kan misalnya ini saya resultnya yang bawah ini saya kasih nama TV hasil result, sedangkan yang atas TV result. Nah di sini pembedanya itu ada pada kata-kata hasil. Maka dari itu yang hasil ini harus kita setup sendiri. Nah misalnya ini ya yang udah ada datanya ya. Yang TV hasil result ini kita dapetin dari body data titik result, atau untuk pengkodeannya ini body ini didapetin dari si response-nya. Data response ini kan ada nih body. Nah habis itu kita kan mau mengambil untuk misalnya resultnya ya, data response. Nah di resultnya itu sendiri kan ada di bagian line 22 ini. Jadi untuk memanggilnya dia menggunakan body titik pertama. Ini kan si data ini dia kan dari data kelas data. Jadi data kelas data ini dipanggil melalui data gitu. Jadi pertama kita panggil ini, baru bisa ke sini, baru bisa ke sini. Maka dari itu ini pakai body titik data titik nah result.
di data sendiri ada juga ID, ada juga mode result, message, create, add, update, add. Mungkin pembedanya di situ sih. Ini 200 ini kalau misalnya sukses, nah nanti ini tinggal disesuaikan sama layoutingnya. Kalau misalnya gagal, nah nanti registrasi gagal, tapi ini tidak mungkin terjadi karena pas waktu login ini udah dicek dan harus harus benar ya datanya untuk login. Kan nggak mungkin misalnya kita daftarnya pakai tes 100@gmail.com, passwordnya Anwar 123, tapi waktu kita login kita pakai tes 111@gmail.com, itu kan udah beda. Maka dari itu dia nggak bakal bisa login, maka dari itu dia juga nggak bakal bisa mengakses main activity ini secara nggak langsung, else ini nggak bakalan kepake, nggak bakal ada case seperti itu. Setelah itu mungkin jadi misalnya kita log out, tadi kan tokennya kan udah dimasukin ke session itu pakai ini. Ini kan share preference ini. Nah, share preference ini digunakan untuk memasukkan JWT token ke dalam session. Ini share preference, get preference. Habis itu ini dimasukin token, ID, username, email. Nah, habis itu kalau misalnya logout, nah di main activity ini kan ada tombol buat logout nih. Jadi pas waktu logout itu dia bakal menghapus JWT token, ID atau apapun yang disimpan di dalam aplikasi tersebut. Nah, itu bisa dilihat pada settingan ini. Jadi set preference, edit, clear, apply. Jadi set preference-nya diedit, di clear itu jadi set preference-nya dihapus semua. Jadi sesinya dihapus, habis itu ini apply ini diaktifin gitu. Kalau misalnya di login tadi kan share preference, nih share preference diedit, habis itu ini put string itu apa? Put string itu ditambahkan data ke dalam set preference berupa tipe data string gitu. Habis itu ini kan di put string habis itu baru diaktifin kan, habis itu baru dijalanin itu. Jadi dia bakal ditambahin ke dalam itu token, ID, username, emailnya itu bakal ditambahin ke dalam set preference-nya. Nah, untuk menghapusnya yang tadi put string ini kan jadi editor ini kan set preference edit tuh. Jadi secara nggak langsung itu kayak gini, set preference edit put string. Nah, secara nggak langsung itu gini, editor put string itu secara nggak langsung gini. Nah, buat ngehapus set preference-nya, set preference edit clear. Habis clear jangan lupa di apply, karena kalau nggak di apply nggak bakalan terjadi perubahannya. Atau gampangnya bisa dilihat di sini, ini nanti bakal berwarna kuning semua. Nah, editnya bakal berwarna kuning. Mengapa? Karena di sini bisa dilihat share preference edit without corresponding commit or apply. Jadi apa? Share preference ini nggak bakal diedit kalau misalnya tidak ada perintah commit ataupun apply. Jadi ini bakal nggak guna gitu, bakal useless. Maka dari itu harus ada apply-nya. Mungkin sekian untuk penjelasannya. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.